Berbagai manuver politik dilakukan menjelang Pilpres 2024. Gugatan soal batas usia minimal dan maksimal Capres-Cawapres muncul dan membuat MK ada dalam sorotan masyarakat. Muncul dugaan ada oknum yang sengaja menggugat batas usia Capres dan Cawapres agar tokoh yang usianya di bawah 40 tahun bisa ikut maju. Santer terdengar tudingan, pihak yang ngotot ingin mengubah batas usia Capres itu menghendaki Gibran, putra Jokowi, ikut berlaga di Pilpres 2024. Usia Gibran memang belum sampai 40 tahun. Maka kendala usia inilah yang membuat Gibran terganjal dalam pencapresan. Saat ini memang nama Gibran masih santer disebut sebagai kandidat bacawa pres Prabowo. Meskipun sebelumnya namanya juga sempat muncul dalam daftar nama bacawa pres Ganjar. Tapi jika melihat baliho Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo di wilayah Indonesia Timur, dugaan Gibran sedang dilirik Prabowo jauh lebih kuat. Berbagai asumsi muncul di tengah masyarakat karena menganggap gugatan batas usia menjelang Pilpres 2024 itu terkesan dipaksakan. Kalau memang alasannya untuk memberikan keadilan bagi generasi muda, sebaiknya gugatan tidak dilakukan di tahun politik karena akan muncul dugaan buruk terhadap keluarga penguasa. Tapi karena sudah terlanjur dilakukan, akhirnya publik menunggu hasil keputusan MK. Penilaian publik terhadap netralitas MK dilihat dari keputusan itu nanti. Jika gugatan batas usia minimum dikabulkan, dugaan bahwa MK berat sebelah akan santer muncul. Dari keputusan itu terkesan sedang dilakukan aji mumpung untuk memuluskan langkah Gibran dalam pemilu 2024. Tapi jika ingin kembali pada konstitusi yang sebenar-benarnya, mestinya MK tidak mengabulkan gugatan batas minimum dan maksimum Capres-Cawapres. Karena itu bertentangan dengan kewenangan MK. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan MK hanya boleh membatalkan peraturan yang dianggap salah, tapi tidak punya kewenangan untuk mengubah isi undang-undang karena yang berhak mengubah undang-undang adalah DPR. Menurut Mahfud, sebaiknya masyarakat tidak berasumsi aneh-aneh dan mengembalikan kewenangan hakim MK untuk memutus gugatan batas usia itu. Tidak perlu ada intervensi karena semua hakim MK pada dasarnya telah paham persoalan ini. Misalnya ada yang berasumsi ketua MK saat ini adalah iparnya Jokowi. Maka akan jadi presiden buruk jika MK mengubah ketentuan batas usia Capres-Cawapres di masa kepemimpinannya. Karena Gibran diisukan akan maju sebagai Cawapres. Jika kemudian MK mengabulkan gugatan itu, publik akan menilai itu hasil intervensi keluarga Jokowi. Kedua, karena MK tidak punya kewenangan mengubah undang-undang, tapi hanya berwenang membatalkan undang-undang, maka jika MK mengabulkan gugatan itu, berarti MK melampaui kewenangannya. Dan ini akan tampak sebagai manuver politik melalui tangan MK. Jalan tengahnya sebenarnya tidak sulit. Misalnya, MK mengabulkan gugatan, tapi pemberlakuannya untuk Pilpres berikutnya. Yang penting, proses pengubahan undang-undang tetap harus melalui meja DPR. Karena MK tidak memiliki kewenangan itu. Jangan sampai MK mengambil tugas DPR. Keributan soal batas usia Capres-Cawapres ini membuat situasi politik tidak kondusif. Seiring dengan makin turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, keputusan MK makin memperburuk situasi seandainya gugatan batas usia itu dikabulkan. Semoga saja Hakim MK tetap memutuskan dengan nuraninya. Jangan sampai asumsi publik soal cawe-cawe politik itu menjadi kenyataan. Karena kekuasaan seseorang akan berakhir,
Tapi keadilan seharusnya panjang umur.